Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ya, ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Gimana kabarnya? Sehat ya? Luar biasa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman yang sudah menerima pengumuman kelulusan ya. Ini buat teman-teman yang kemarin kategori 2 sudah pengumuman di tanggal 28 Desember kemarin. Wah, selamat, congrats. Nah, buat teman-teman yang masih belum sukses, masih ada retaker kok. Nah, retakernya kalau tidak salah sekitar bulan Januari atau Februari. Yang penting dipersiapkan dengan baik ya. Nah, untuk itu guru gawah kali ini akan membahas soal UP dan retaker yang paling sering keluar. Nah, ini berdasarkan pengalaman sukses pribadi dan FR pilihan. Nah, di video kali ini saya akan membahas khusus bagian asesmen nih. Kita latihan soal-soal yang terkait asesmen. Ini kalau bisa saya katakan sekitar 40% soalnya seperti inilah kayak gitu, dan memang bunyinya seperti ini. Nanti bisa dibuktikan saja. Ya, tidak ada salahnya untuk belajar. Langsung aja ya kita ke pembahasan soalnya. Namun sebelumnya mohon bantuan like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Tidak ada salahnya untuk berbagi ya, tidak ada salahnya untuk berbagi. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Yang pertama nih ya, bukan selanjutnya, pertama ya. Indikator membuat model sederhana organ pernapasan manusia dari botol bekas tidak dapat diukur dengan. Nah, ini ya. Jangan sampai salah. Biasanya soalnya singkat kayak gini terus kita ingin cepat-cepat untuk menjawab. Yang pertama kita harus lakukan, kita harus mencari kata kuncinya ya. Seperti biasa, kata kunci. Kita baca dulu. Indikator membuat model sederhana organ pernapasan manusia dari botol bekas. Nah, tidak ya, tidak dapat diukur. Nah, artinya membuat model sederhana, berarti ini kan praktek ya. Nah, kalau misalnya penilaian praktek, kira-kira yang bukan ya, yang bukan alat ukur, asesmen untuk praktek yang mana? Kalau proses, ya ini benar ya. Kalau portofolio, bagaimana? Ya benar juga. Kalau jurnal, bagaimana kalau jurnal? Kalau produk, ya benar ya. Kalau skala penilaian benar. Nah, yang paling tidak tepat di sini kan tidak dapat diukur, berarti kan tidak tepat ya. Kalau menurut saya yang ini jurnal, yang C. Kenapa jurnal? Karena jurnal adalah penilaian apa? Iya, penilaian sikap. Ya, benar sekali. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang guru menyampaikan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Dengan mengamati gambar yang diberikan, siswa mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Tentukan alat evaluasi keterampilan yang tepat yang akan digunakan guru. Nah, ini ada disebutkan nih, lebih mudah jadinya. Alat evaluasi keterampilan, kira-kira yang mana nih untuk alat penilaian keterampilan? Apakah A. penilaian proyek, B. penilaian kinerja, C. penilaian antar teman, D. penilaian diri, atau E. penilaian portofolio? Yang mana teman-teman? Gimana? Ini kita cari kata kuncinya ya. Dengan mengamati gambar yang diberikan, siswa mampu menyajikan ya. Nah, kalau saya yang paling tepat di sini, yang paling menurut saya paling oke, karena di sini menyajikan karya ya tentang perkembangbiakan generatif. Jadi alat evaluasinya adalah yang B, penilaian kinerja. Yang ini ya, penilaian kinerja. Oke, ke soal selanjutnya. Dalam pembelajaran IPA terdapat KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Rancangan penilaian dan alat penilaian yang tepat digunakan yaitu, kita perlu tahu nih kata kuncinya apa? KD 3.6 artinya kan penilaian apa nih teman-teman? Penilaian kognitif, tepat sekali ya. Kalau awalannya 3 pasti kognitif, kalau awalannya 4 pasti keterampilan. Nah, kita lihat nih, yang mana yang paling tepat? A. Penilaian kinerja,
dengan melakukan percobaan sederhana mengenai sifat-sifat bunyi, atau B. penilaian teman dengan membuat sebuah percobaan sederhana, atau yang C. penilaian tes lisan dengan menyampaikan hasil pemahaman sifat-sifat bunyi, D. penilaian tes tulis dengan mempresentasikan sifat-sifat bunyi, atau yang E. penilaian diri dengan berdiskusi bersama teman-teman membahas sifat-sifat bunyi. Kira-kira mana nih? Kira-kira yang mana? Yang paling tepat, rancangan penilaian dan alat penilaian untuk kognitif. Yang mana nih? Yang mana teman-teman? Kalau menurut saya nih, saya jawab yang D. Di sini ada maaf. Karena di sini KD-nya 3.6, jadi saya jawabnya yang ini ya. Yang C, mohon maaf saya salah tadi. Penilaian tes lisan dengan menyampaikan hasil pemahaman sifat-sifat bunyi. Nah, gimana teman-teman? Soalnya seperti ini jawabannya mirip-mirip ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya akan jawab yang C. Gimana? Kalau menurut teman-teman ada yang memiliki jawaban yang berbeda, silakan ketik di kolom komentar ya, dan berikan alasannya. Oke, kita belajar bersama. Soal selanjutnya, seorang guru akan mengajarkan KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam pembelajaran di kelas. Tentukan alat evaluasi yang tepat yang akan digunakan guru. Nah, kira-kira nih, yang mana nih? Yang mana kata kuncinya? Itu pertanyaan pertama. Kata kuncinya adalah yang ini, KD 3.1. Nah, gimana? Kalau 3.1 awalnya 3 berarti penilaiannya kognitif. Nah, kira-kira kita bahas dulu. Yang A, penilaian portofolio. Yang mana kira-kira ini? Penilaian apa? Iya, ini adalah penilaian untuk KD awalan 4 ya. Tes tulis, penilaian proyek, wawancara, atau penilaian antar teman. Mana yang paling tepat? Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas kira-kira penilaian-penilaian yang tepat untuk kognitif apa, untuk keterampilan apa. Jadi bisa dicek lagi ya. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, betul sekali. Yang ini ya, tes tulis. Jadi untuk penilaian kognitif itu ada tes tulis, pilihan ganda, menjodohkan, seperti itu ya, benar salah. Itu untuk penilaian kognitif. Kalau penilaian portofolio, penilaian proyek, wawancara, dan penilaian antar teman ini tidak tepat ya. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Pada pembelajaran tematik kelas 6 terdapat muatan bahasa Indonesia dengan indikator. Siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca ya. Nah, berdasarkan indikator tersebut, teknik evaluasi yang dapat digunakan. Gimana nih? Teknik evaluasinya. Gimana? Siswa dapat menyimpulkan ya. Siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca ya. Setelah dia membaca, kemudian dia akan mendapatkan informasi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengevaluasinya ya, untuk menguji kemampuan dari siswa ini? Yang mana paling tepat? A. Observasi, B. Unjuk kerja, C. Tes tulis, D. Wawancara, atau yang E. Angket. Gimana teman-teman? Perlu kita ketahui dulu, berarti ini penilaian apa yang kita akan nilai nih? Apakah afektif, kognitif, atau psikomotornya? Bagaimana teman-teman? Ya, betul sekali. Yang akan kita nilai ini adalah ranah kognitif. Nah, kira-kira dari sini yang mana nih? Yang alat evaluasi kognitif? Apakah observasi, unjuk kerja, tes tulis, wawancara, atau angket? Bagaimana teman-teman? Betul sekali. Jawabannya adalah yang C, tes tulis, karena di sini kita akan menilai ranah kognitif ya. Nih kita baca lagi. Siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan yang telah dibaca. Kurang ini ya.
yang telah dibaca. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tes tulis. Oke, kita ke soal selanjutnya, mudah saja ya. Pak Budi ingin mengajarkan siswanya KD mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya. Nah, ya. Kemudian sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Pak Budi menugaskan siswanya untuk membuat sebuah karya berupa mading. Ini, karya berupa mading, ya, yang berisikan karakteristik kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi negara-negara ASEAN. Tentukan jenis instrumen evaluasi yang cocok untuk KD yang akan dibelajarkan oleh Pak Budi. Nah, kira-kira alat evaluasinya atau instrumen evaluasinya yang paling tepat untuk KD ini ya. Gimana menurut teman-teman? Sebelum kita lanjut ke pilihannya, saya mau tanya teman-teman, kira-kira ini penilaian ke ranah apa nih? Afektif, kognitif, atau psikomotor? Itu yang harus kita perlu kita pisahkan dulu langkah awalnya. Apakah penilaian pengetahuan atau keterampilan atau penilaian sikapnya? Gimana? Ya, karena ada kalimat di sini mengidentifikasi karakteristik geografis ya. Oh, mohon maaf, bukan ini kata kuncinya. Kata kuncinya di sini dia membuat sebuah karya berupa mading. Ya, membuat sebuah karya berupa mading. Berarti kalau misalnya membuat karya mading, artinya ini adalah penilaian keterampilan ya. Nah, kira-kira mana yang paling tepat? A. Penilaian teman, B. Penilaian diri, C. Observasi, D. Pengamatan, atau E. Penilaian proyek. Gimana teman-teman? Penilaian teman ini untuk apa ya? Oh iya, betul, ini untuk penilaian sikap. Penilaian diri sendiri untuk penilaian sikap juga. Observasi, ya ini untuk penilaian sikap juga. Pengamatan sama. Nah, kalau penilaian proyek itu yang paling tepat untuk menilai untuk keterampilan ini ya, instrumen evaluasi untuk menilai siswanya membuat karya berupa mading ya. Nah, yang paling tepat kalau menurut saya adalah yang E, penilaian proyek, karena akan menilai keterampilan. Gimana teman-teman? Ada yang memiliki jawaban berbeda? Jika ada, langsung aja tulis di kolom komentar ya, ketik di kolom komentar. Di sana ketikkan apa jawaban Bapak Ibu guru yang lain. Oke? Nah, ini soal terakhir nih. Seorang guru akan mengajarkan KD menyajikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Tentukan alat evaluasi yang tepat yang akan digunakan guru. Nah, gimana? Nah, kalau menurut saya, walaupun soalnya banyak yang keluar seperti ini ya, untuk soal evaluasi atau assessment, kalau menurut saya itu paling mudah. Kenapa? Karena kita tinggal memisahkan saja apakah ini untuk penilaian afektif atau penilaian sikap, penilaian kognitif atau pengetahuan, atau penilaian keterampilan atau psikomotornya, kayak gitu ya. Tinggal kita pisahkan aja. Kemudian ya tinggal kita lihat di pilihan gandanya yang mana kira-kira paling tepat, kayak gitu. Nah, seperti ini kalau misalnya bunyinya menyajikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Dia menyajikan penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Ingat, di sini menyajikan. Nah, menyajikan. Memang di KKU itu menyajikan tuh ada di kognitif juga, ada juga di keterampilan. Tapi kita perlu lihat kalimat selanjutnya. Menyajikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Nah, yang paling tepat yang mana, teman-teman? Ya, yang paling tepat adalah yang observasi. Nah, ini ya. Kita kan melihat ini ya, kita melihat apakah sudah dia menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di kelas itu ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, ya jawabannya adalah observasi, kayak gitu. Nah, gimana Bapak Ibu guru cerdas? Gampang bukan? Ya, itu dia beberapa soal terkait dengan asesmen. Nah, kalau Bapak Ibu guru cerdas,
mau mempelajari soal-soal lainnya, bisa langsung aja review di soal-soal atau di video sebelumnya ya. Karena ada yang membahas tentang kognitif, juga ada yang membahas tentang aksi-aksi guru di dalam kelas lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau kita bahas di video ini. Jika bermanfaat, silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya. Tidak ada salahnya untuk bantu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.